Mohon izin Pak Andoko, Pak Beni, Pak Budi Basuki, dan jajaran dosen yang lainnya, saya untuk membuka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dosen yang terhormat, Bapak narasumber. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara webinar Bincang Alumni yang diadakan Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Implementasi Perencanaan Produksi. Baik, apa kabar semuanya? Ya, walaupun di keadaan seperti ini, sekarang semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan tetap semangat selalu. Amin. Sekali lagi sebelumnya mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengurus serta Bapak narasumber yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk membagi sedikit ilmunya dengan kita. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara lancar dan materi yang nantinya akan disampaikan dapat diterima secara utuh dan diimplementasikan secara penuh, khususnya kepada para mahasiswa. Amin. Mungkin teman-teman bisa berdoa masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Ya, agar tidak terlalu lama, mungkin kita akan langsung masuk. Tapi sebelum itu, kita ada sedikit sambutan dulu dari Kepala Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Benedictus Tulung Prayoga, STMT. Kepada Bapak Beni, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Dava sebagai MC acara pada pagi hari ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Puspa. Ya Pak, selamat pagi. Ya. Salam kenal juga ya Pak. Iya Pak. Saya nggak tahu dulu sempat overlap atau tidak ini. Iya Pak, kayaknya sekilas saja sih Pak. Iya Pak. Kalau saya masuk 96 Pak. Iya. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah bersoh untuk memberikan ilmu kepada kami begitu ya. Iya Pak. Yang pertama tak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin pada semua kepada Pak Puspa dan kepada semua mahasiswa. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam salah kata maupun perbuatan kami dalam berinteraksi selama ini dengan mahasiswa maupun juga dengan alumni. Jadi Bapak-bapak dan mahasiswa ya yang hadir pada acara hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya, sehingga pertemuan pagi ini bisa berjalan, semoga bisa berjalan dengan baik, dan kita bersyukur gitu ya, walaupun di masa pandemi atau dalam artian mungkin pandemi ini malah juga bisa membuat suatu hikmah bagi kita semua. Ternyata yang mungkin selama ini bisa jadi ada satu kendala lokasi begitu ya untuk melakukan pertemuan atau kuliah, tapi sekarang malah dengan bertatap layar kita bisa belajar banyak hal begitu ya. Tentu ini juga perlu kita syukuri karena saya yakin Pak Puspa ini belajar tentang perencanaan produksi dan lain-lain itu cukup lama, bertahun-tahun ini ya, dan kita saat ini mungkin hanya dalam waktu 1 sampai 2 jam kita bisa mendapatkan intisari dari apa yang diperlukan oleh Pak Puspa Wijaya, sehingga kita bisa belajar banyak nanti. Jadi kami berharap juga adik-adik semua ya nanti bisa belajar dari Pak Puspa, dan semoga nanti juga bisa mendapatkan ilmu ya, dan mengambil hikmah dari pertemuan pada pagi hari ini. Jadi perlu saya sampaikan Pak Puspa, sejak tahun 2019 Teknik Mesin Sekolah Vokasi ini sekarang sudah menerimanya hanya mahasiswa D4 Bapak. D4 ya Pak. Mulai 2019 kita sudah tidak menerima mahasiswa D3. Saya kira kayak materi perencanaan produksi seperti yang disampaikan oleh Pak Puspa ini cukup sangat menarik, karena saya kira nanti ketika di level industri alumni dari kita atau lulusan dari kita tentu akan mungkin mempunyai posisi untuk menduduki posisi di level-level middle management begitu, sehingga saya kira ilmu-ilmu manajemen yang kadangkala nyun sewu kalau dulu kita memang belum mendapatkan. Nah, saya kira dengan acara-acara
seperti ini supaya mahasiswa nanti semakin banyak mendapatkan paparan tentang kegiatan manajerial di industri, kemudian juga mendapatkan informasi-informasi terbaru yang ada di industri. Saya kira begitu. Saya kira kami sekali lagi mewakili Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Puspa dan Pak Handoko yang sudah sebagai moderator ya. Dan kami berharap acara ini bisa berlangsung dengan lancar, kemudian juga bisa mendapatkan tambahan ilmu bagi kita semua. Saya kira begitu Mas Dava dan Bapak-bapak semuanya dan mahasiswa, ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat mengikuti webinar Bincang Alumni dengan judul Implementasi Perencanaan Produksi dengan narasumber Pak Wijaya, sehingga saya berharap ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih dan sekali lagi selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Ya, saya kembalikan terima Mas kasih Jafar. Pak Beni atas sambutannya. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa, mungkin bisa disounding lagi teman-temannya agar bisa secepatnya memasuki room. Mungkin tadi ada terkendala link, mohon maaf Bapak, tapi sekarang insya Allah sudah mulai lancar. Mungkin teman-teman bisa dibantu, teman-teman yang lainnya yang belum bisa bergabung ke dalam room, mungkin bisa langsung diajak dan disounding kembali. Baik. Tidak usah berlama-lama lagi, pasti ini acaranya sudah ditunggu teman-teman semua, acara yang keren banget, implementasi perencanaan produksi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kepala Lab Perancangan Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Handoko STMT, dan tentu saja diberi narasumber oleh yang tidak kalah keren juga, Bapak Puspa Wijaya ST, selaku alumni DTM SVUGM angkatan 1992. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu Bincang Alumni Departemen Teknik Mesin. Kepada Pak Handoko, selaku moderator, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dava. Selamat pagi Bapak-bapak dan para mahasiswa atau mahasiswi sekalian. Terima kasih Pak Ketua Departemen yang sudah membuka acara. Kemudian terima kasih para host, Saudara Rian Danang, Saudara Dika Octavian, Bapak Fatur Rahman, Bapak Dwi Sabto. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kaprodi atau Ketua Program Studi, sama Pak Budi Basuki selaku Kaprodi D4 TRM dan program D3 yang masih existing. Kemudian juga kepada Pak Eko Wismo selaku Ketua D4 alat berat. Matur nuwun sampun rawuh. Terima kasih juga pada para mahasiswa yang sudah bergabung. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari narasumber kita, yaitu Bapak Puspa Wijaya selaku alumni saat itu bernama program Diploma Teknik Mesin Fakultas Teknik. Kebetulan Pak Puspa ini bukan satu angkatan. Pak Puspa sudah berkenan ilmu kami di kesempatan kali ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan itu memberi pelajaran bagi para mahasiswa yang akan nyemplung, akan masuk ke dunia industri, dan juga pada kami sekalian para pengajar, bagaimana semakin membuat materi-materi perkuliahan dalam kurikulum itu matching dengan apa yang perlukan atau butuhkan. Bapak Puspa ini menempuh pendidikan di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi ini, atau dulu bernama Program Studi Diploma Teknik Mesin Fakultas Teknik, dari tahun 92 hingga 96. Kemudian melanjutkan strata 1 di tahun 97 sampai 2001 dengan pengalaman kerja di PT Mulia Keramik, ya, dan selanjutnya
di PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Ini Pak Puspa ini termasuk staf yang cukup setia gitu ya. Sudah 2 dekade lebih di PT Yamaha Music ini, di mana beliau sudah menangani atau tepatnya apa ya, mungkin rotasi berbagai lini produksi produksi DOM, design event expert, DPM, QC dan seterusnya. Banyak pasti banyak terminologi yang langsung meskipun waktu yang atas baik dari dan ya kita mulai share materi. Oh ya, mohon maaf ini Pak Puspa, karena ternyata kebetulan pagi ini ada kendala jaringan internet di layanan jaringan internet di tempat tinggal beliau. Saya tidak enak nanti share materi yang akan Pak Puspa mungkin ya Pak, mungkin bisa saya share materinya. Monggo Pak, dipersilakan. Okay. Terima kasih Bapak-Bapak dan para mahasiswa. Pada implementasi perencanaan pengalaman kerja hampir 20 tahun ini, hal yang sudah ini saya spesifik menjangkau. Monggo Pak Puspa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, salam kenal, saya dari alumni 92 Pak Puspa Wijaya. Ya, juga selamat pagi untuk jajaran staf pengajar. Jadi ada kepala departemen ya Pak Andoko. Iya betul. Pak Penny. Terus saya ingat ya Bapak Eko Wismo. Selamat pagi Pak Eko. Senior dosen dulu di D3 ya Pak ya. Kemudian adik-adik mahasiswa sekolah vokasi ya. Selamat pagi juga. Baik, tadi sempat di sharing oleh Bapak Handoko ya. Sebelumnya itu menjelang Lebaran kemarin saya dapat kontak dari Bapak Handoko, dapat request Pak Puspa, saya dibantu sharing gitu pengalaman di industri ya, untuk disampaikan rekan-rekan mahasiswa, sehingga rekan-rekan mahasiswa itu harapannya mendapatkan wawasan ke depan dunia industri yang terkini itu seperti apa gitu ya Pak Andoko ya. Iya betul, ya, betul. Nah itu pesan dari beliau. Kemudian sempat saya berpikir kira-kira tema apa yang pas ya Pak, bilang gitu. Kemudian awalnya saya mau menyampaikan masalah keteknikan ya, ini dalam hubungannya dengan bidang studi adik-adik mahasiswa. Tapi setelah saya renung-renungkan, saya coba sharing intisari dari sebuah kegiatan manufaktur atau industri gitu aja. Tadi disampaikan Bapak Beni bahwa nanti teman-teman itu kedepannya akan menduduki level middle ke atas gitu loh. Ya, tapi tentunya startingnya dari mungkin level
engineering dulu lah, seperti itu. Baik, nah ini sedikit saya buatkan mungkin apa sih intisari dari manufaktur ya. Nah ini yang coba saya sharing berdasarkan pengalaman saya hampir 20 tahun di dunia industri, tepatnya saya berada di bawah grup Yamaha Musik. Nah itu Yamaha Musik Manufacturing Asia gitu. Nah kemudian sebagai wawasan, produksi kami mayoritas itu adalah alat musik ya. Nah ini didominasi oleh produk piano, kemudian produk drum digital, produk pro audio, seperti itu wawasannya. Kemudian orientasi kami 95% itu ekspor gitu ya. Nah kemudian sebagai wawasan, di Indonesia itu ada 6 grup Yamaha Musik ya, yang tersebar di Jakarta itu ada 2, kemudian di Cibitung 2, di Pasuruan 2, dan juga tersebar di beberapa negara lain seperti di Malaysia, di Jepang sendiri, di Amerika dan lain-lain. Ya seperti itu perkenalannya dulu ya Pak Andoko ya. Iya, Pak. Untuk menambah wawasan tadi ya, ya mau musik itu seperti apa gitu. Nah, baik, saya akan coba langsung aja ke materi, yaitu perencanaan produksi. Nah, ini sekilas saja, perencanaan produksi itu adalah kegiatan produksi atau manufaktur yang intinya nanti mengelola material, ya, sumber daya dan kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan. Nah, di dalam bagannya itu ada siklus, ada permintaan customer, ya, ada pemesanan material, ya, kemudian proses sampai akhirnya terdelivery. Nah, itu rangkaian dari kegiatan di manufaktur, ya. Nah, kemudian perencanaan di bagian pengembangan produksi itu juga ada korelasinya dengan prediksi penjualan. Nah, kita juga kalau Yamaha Musik itu marketingnya itu ada di Jepang, ya. Jadi di YCJ ya, namanya Yamaha Corporate Japan, ya. Nah, kemudian kami sebagai salah satu basis manufaktur itu mendapatkan order dari YCJ, ya. Nah, kemudian order itu harus kita persiapkan dan juga kita harus bisa mengestimasi ke depan permintaan produksi seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian pertimbangan material, suplai material dari vendor, kemudian penyediaan tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja di kami sekitar 60% itu kontrak, ya, dan didominasi oleh operator, ya. Sebagai gambaran, di Yamaha Musik itu karyawannya cukup luar biasa, ada 4.200 orang, cukup besar juga. Nah, setiap tahun hampir 50% itu operator baru. Nah, ini juga jadi tantangan buat kami bagaimana mengedukasi operator baru itu sehingga target produksi itu terutama kecepatan, kemudian kualitas dan juga standar keselamatan itu terpenuhi. Nah, ini di kami penanganan training itu menjadi agenda besar gitu loh. Ya. Kemudian yang terpenting adalah kita juga selalu update teknologi yang tepat. Nah, ini nanti ada korelasinya dengan adik-adik mahasiswa, ya. Nanti di slide berikutnya ada. Baik, Pak Andoko lanjut, monggo. Nah, ini perencanaan produksi itu ada 4 saja sih. Pertama, alur proses, penjadwalan operasional dan peninjauan ulang, ya.
Nah, kalau alur proses itu sebenarnya bagaimana kita menentukan kualitas produk ya. Nah, ini berdasarkan spesifikasi. Kita juga harus mempersiapkan karyawan ya, mesin dan juga material. Kemudian jenis model, jumlah urutan, dan juga sudah menentukan area produksinya seperti apa. Intinya kalau berapa di mana aksi. Ya, Andoko. Slide berikutnya. Slide berikutnya, next. Nah, kemudian untuk penjadwalan ini penting juga. Nah, ini kalau nanti teman-teman biasanya secara general itu masuk di departemen PPIC. PPIC, Production Planning, Inventory Control gitu ya. Nah, mengatur pelaksanaan produksi, ya, membuat urutan produksi, kemudian juga melakukan peningkatan efisiensi, dan yang terpenting adalah melakukan pengiriman atau delivery ke market secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga, ini operasionalnya. Operasional ini bagaimana kita melakukan produksi gitu ya. Jadi maksudnya ini adalah pelaksanaan proses produksi. Nah, kemudian diharapkan ya bekerja sesuai spesifikasi dan standar ya. Kemudian kita juga harus merespon permasalahan suplai material ya. Kayak sekarang karena pandemi banyak juga kendala suplai material dari vendor-vendor yang menjadi tantangan kami untuk menentukan atau memilih alternatif part lainnya ya. Kemudian nggak kalah pentingnya adalah kualitas atau mutu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk skill atau keterampilan karyawan menjadi agenda penting ya. Nah, kemudian di kami juga banyak sekali mesin-mesin. Di kami itu ada bisa jadi 500-an mesin yang 24 melakukan proses. Nah, ini menjadi bagian penting untuk menjaga kehandalan dari mesin. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pengontrolan 4M. 4M itu pertama dari manpower-nya, orangnya, kemudian dari mesin atau fasilitas kerja, kemudian metode itu cara kerja. Ya, kita menentukan. Kalau bahasa di kami itu spektro ya. Spektro itu kepanjangan dari spesifikasi proses. Atau di generalnya itu WI atau work instruction ya. Kemudian yang keempat bagaimana kita melakukan kontrol material. Next slide Pak Handoko. Nah, kemudian kita maaf tadi nomor 4 ya seharusnya. Ini peninjauan ulang atau follow up ya. Nah, ini penting ya. Hasil yang kita lakukan itu harus ditinjau dulu. Ditinjau setiap saat, setiap waktu, setiap periode. Nah, ini menjadi tolak ukur kinerja ya. Nah, nanti kita compare ya. Kita tentunya memiliki standar atau target. Apakah tercapai atau tidak. Kemudian ya dari capaian tersebut harus direview ya, direview untuk menentukan strategi berikutnya seperti apa. Dan dari hasil capaian ini menjadi sebuah pertanggungjawaban dari sebuah departemen atau section ya. Nah, semua indikator-indikator ini menjadi bagian penting. Kemudian kalau di dunia industri kita menyebutnya menjadi KPI. KPI itu Key Performance Indicator. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa KPI-nya apa sih? KPI itu mungkin sekarang mahasiswa saya nggak tahu apakah IP saja atau ada yang lain Pak Antoto ya. Nah, kalau di dunia industri itu KPI-nya ada beberapa hal. Pertama, dari sisi kualitas, ya. Kualitasnya bagaimana, terpenuhi enggak, ada market atau enggak, seperti itu. Kemudian ada cost itu berarti efisiensi yang ditargetkan tercapai atau enggak.
kemudian dari delivery, apakah kita bisa memenuhi permintaan pasar tepat waktu, ya. Dan terakhir adalah KPI untuk safety, ya. Apakah terjadi accident di dalam sebuah kegiatan atau proses gitu. Nah, ini beberapa indikator-indikator yang saya nyebutnya general di sebuah manufaktur atau industri, ya, seperti itu. Nah, Pak Handoko, next slide. Yeah. Nah, kemudian terakhir dari sebenarnya tujuan perencanaan produksi itu apa sih? Memanfaatkan sumber daya, ya, secara efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua, menentukan aliran proses yang terbaik, ya. Jadi kalau di sistem Toyota, jadi Yamaha itu juga banyak belajar dari Toyota, ya. Mereka menggunakan istilah lean produksi, ya. Kita juga membuat produksi itu ramping, jadi tidak terlalu banyak stok atau WIP. WIP itu barang saat jadi atau work in process, ya. Nah, kemudian dari perencanaan produksi itu kita mengetahui, ya, kemampuan atau kapasitas kita. Jadi kalau kita menerima order, ada prediksi peningkatan, kita sudah bisa memperhitungkan atau memperkirakan. Kemudian kita juga bisa mengetahui jumlah stok optimal, ya. Jadi jangan bikin stok terlalu banyak, tapi tidak boleh juga tidak ada stok, ya. Kemudian terpenting adalah dengan ada perencanaan produksi, kita bisa melakukan koordinasi dengan departemen, ya. Nah, ini artinya gini, kita harus berkoordinasi dengan PPIC, berkoordinasi dengan GE untuk misalnya penyediaan transportasi, jemputan, makan, gitu juga. Ini menjadi hal penting, ya. Kemudian yang keenam, kita diharapkan bisa mengurangi pemborosan atau waste, ya. Dan yang ketujuh, kita bisa melakukan peningkatan produktivitas. Terakhir dari kami, kita menginginkan ini semuanya adalah larinya ke kepuasan pelanggan. Seperti itu. Baik, next slide Pak Handoko. Nah, ini buat adik-adik mahasiswa, ya, seperti apa, mungkin sudah pada tahu sih yang ini. Jadi saya sampaikan sedikit saja sebagai ilustrasi. Jadi perkembangan era industri, kalau industri 1.0 itu mungkin di awal-awal revolusi industri, ya, mungkin tahun hampir 1900-an lah, ya, di mana pekerjaan dari tenaga manusia mulai dipindahkan ke mesin. Kemudian revolusi 2.0 itu dinamakan revolusi teknologi, ya. Jadi mulai menggunakan tenaga listrik, ya, untuk produksi yang lebih cepat, lebih hebat dan lebih canggih, gitu, ya. Kemudian revolusi berikutnya mungkin tahun 60 atau 70-an kita sudah menggunakan 3.0 itu revolusi digital, ya, di mana mulai diperkenalkan komputer, ya, komputer walaupun komputernya sangat besar, ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekarang kita sudah masuk di revolusi industri 4.0, ya. Nah, kita namakan revolusi industri otomasi, ya. Nah, ini seperti apa? Bayangannya adalah yaitu penggunaan sumber daya tenaga manusia itu ditekan seminim mungkin. Jadi sudah menggunakan semacam robot, ya, mesin dapat mengatur dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian juga sudah mulai terkoneksi dengan internet seperti itu. Jadi tenaga manusia sudah sangat ditekan, ya. Kemudian revolusi 5.0 itu masih masa depan, tapi sekarang mulai dipikirkan, ya, kira-kira kita sudah bisa meramalkan revolusi industri berikutnya seperti apa. Nah, kemudian next slide Pak Handoko. Ya. Nah, ini tantangan untuk adik-adik mahasiswa, ya. Nah, ini saya coba rangkumkan, ya. Semoga bermanfaat, ya. Nah, saya harapkan nanti adik-adik mahasiswa itu melakukan pengembangan diri, ya, atau skill set atau nanti jadinya soft skill, ya.
Nah, ini menjadi salah satu kemampuan ya yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa. Ya. Nah, ini ada tiga poin. Pertama itu adalah berpikir kritis atau critical thinking ya. Nah, ini seperti apa? Nah, saya harapkan adik-adik mahasiswa itu kalau melihat sesuatu yang abnormal atau kita nyebutnya tidak produktif, itu harus berpikir kritis. Kita harus mencari cara atau metode lain. Ya, seperti itu. Menemukan masalah ya harus dikritisi seperti itu. Ada sesuatu sistem yang nggak baik, langsung dikritisi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya menemukan masalah ya, tapi harus membuat problem solving-nya. Ya, kalau kebanyakan sih rata-rata ya di kami itu bisa menemukan masalah saja, tapi untuk solusi pemecahan masalah itu ya bisa dikatakan masih sangat kurang. Nah, nanti saya harapkan adik-adik mahasiswa mulai berpikir menemukan masalah atau problem solving. Ya. Kemudian yang ketiga, adik-adik mahasiswa saya harapkan bisa menguasai namanya language skill ya. Nah, ini bukan diartikan hanya bahasa, mungkin bahasa asing itu, Inggris atau Jepang atau dan yang lainnya. Tapi adik-adik mahasiswa itu ke depannya itu tadi disampaikan Pak Beni ya, adik-adik itu nanti akan menduduki level middle bahkan sampai top ya. Jadi harus menyampaikan gagasan, permasalahan, solusi ke top management. Nah, ini diperlukan ya. Namanya apa? Public speaking. Ya, kemampuan untuk menyampaikan pendapat ke orang lain ya. Nah, saya harapkan teman-teman mahasiswa terbiasa dengan kegiatan misalnya semacam presentasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan banyak orang ya. Atau suatu proyek Pak Handoko, kita harapkan yang interaksinya dengan banyak orang, itu harapan saya ya. Iya, Pak. Kenapa? Dari waktu saya ya, lulusan UGM terkenal orangnya pinter, tapi kemampuan untuk berbicara kadang masih suka malu gitu atau kurang pede gitu loh Pak. Nah, ini saya harapkan mungkin yang adik-adik sekarang untuk masalah public speaking tentunya lebih baik Pak. Ya. Nah, ketiga hal ini saya sebutnya soft skill ya. Ini menjadi fondasi ya, fondasi atau dasar pengembangan ya. Nanti arahnya adalah ke manajemen teknologi ya. Nah, kemudian teknologi yang dikelola oleh manusia dengan tujuan yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas ya. Nah, penciptaan tidak hanya sekedar benda konkret ya, tapi juga abstrak. Nah, ini juga bisa ide, pemikiran, gagasan atau pendapat ya. Nah, ini juga menjadi hal penting yang teman-teman harus tadi kuasai. Nah, ketiga hal tersebut ya, saya berharap sih kemarin saya juga sudah bicara mempelajari ya kurikulum yang ada di sekolah vokasi ya Pak Handoko ya. Nah, ternyata alhamdulillah kalau saya melihat beda sekali dengan zaman kita ya Pak Handoko ya. Beda sekali dan ternyata saya ngelihat sangat bagus. Ternyata untuk permintaan atau kebutuhan di industri itu sudah terserap ya materinya atau kurikulumnya di dalam sekolah vokasi ya, seperti itu. Nah, kita harapkan tadi ya integrasi kurikulum di dalam dunia pendidikan, nah nanti akan menyongsong revolusi industri 4.0 seperti itu. Baik, dari saya mungkin sedikit pemaparan mengenai perencanaan produksi terus hubungannya dengan era industri 4.0 ya. Mungkin dari saya pemaparannya seperti itu Pak Handoko. Silahkan untuk dilanjut, monggo. Terima kasih Pak Puspa atas paparannya. Kebetulan
tadi malam itu kami istilahnya gladi resik gitu ya, persiapan untuk acara hari ini. Dan sebelumnya Pak Puspa sudah pernah saya kirimi sekilas isi atau intisari kurikulum di Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi gitu. Dari hasil komunikasi tersebut gitu ya, dan terima kasih Pak Puspa sudah dibantu meninjau ya kurikulum yang sudah kami develop, terutama untuk sebagai contoh di sini karena terbatasnya waktu, kami hanya salah satu prodi yaitu D4 TRM begitu. TRM ya. Dan berbagai hal yang Pak Puspa sampaikan itu sudah sebagian tercover di dalam kurikulum tersebut. Itu adik-adik mahasiswa itu tadi yang Pak Puspa sampaikan sangat penting, sangat krusial terutama ketika kita membicarakan era industri 4.0 begitu ya. Yang jelas critical thinking dan problem solving ini harus latih terus-menerus. Kebetulan dari prodi di tempat kami, prodi di tempat kami itu ada sekarang ada mata kuliah project management Pak Puspa, sehingga semoga bisa membekali mahasiswa untuk lebih adaptif lah begitu ketika betul. Lewat Pak Dok, bagus. Praktek seperti proyek mandiri, kemudian praktek inovasi dan rekayasa dan sebagainya. Kemudian kalau terkait dengan language skill atau speaking ini, dari tadi Pak Puspa, terima kasih Pak sudah atas masukannya. Tadi tidak hanya sekedar bagaimana berbahasa, terutama bahasa Inggris yang baik begitu ya, namun juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Puspa. Di kurikulum sekarang ini yang kebetulan sudah berlangsung beberapa tahun, itu para mahasiswa sebelum lulus itu diminta untuk mencapai skill bahasa Inggris level tertentu yang dinyatakan dengan secara kuantitatif dengan skor TOEFL gitu ya, mensyaratkan di angka kalau nggak salah 400. Mohon maaf nanti kalau saya salah sebut, itu Pak Budi Basuki atau Pak Eko Wismo, mohon saya dikoreksi. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, kami mencoba mendrill para mahasiswa itu lewat berbagai mata kuliah yang meminta mereka presentasi itu ya. Iya, betul. Semoga adik-adik mahasiswa mengerti bahwa ketika Anda diminta menyelesaikan suatu tes dan presentasi di depan kelas gitu, itu mohon adik-adik mahasiswa mengerti bahwa itu dalam rangka melatih kemampuan Anda sekalian berbicara di depan umum itu dengan baik dan benar gitu. Ya awalnya belepotan itu wajar lah, orang belajar menjadi lebih baik. Gitu. Dan selain itu ada ajang lain yang digunakan untuk mendrill kemampuan mahasiswa ini, yaitu lewat seminar-seminar Pak Puspa. Jadi Pak, bagus, sebelum maju skripsi begitu, topik yang akan mereka angkat itu mereka seminarkan. Nah, di situ mereka berlatih defend, menyampaikan ide-ide mereka dan defend terhadap berbagai kritik yang ada, sambil di saat yang sama itu menyerap masukan tersebut. Maksud saya defend bukan berarti terus tidak menerima masukan, bukan, tetapi mereka mampu membangun argumen-argumen gitu ya. Masukan tetap diterima, tetapi mereka harus mampu membangun argumen-argumen dari suatu karya atau aksi atau pekerjaan yang hendak mereka laksanakan begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Puspa atas masukannya ini. Kemudian kalau tentang
key performance indikator mahasiswa itu betul sekali Pak Puspa, terima kasih. Selama ini menjadi kajian ya dari berbagai pihak, terutama di luar kampus, yaitu masa mahasiswa hanya dinilai dari IP-nya saja begitu. Iya Pak. Kebetulan karena kita ini semua orang-orang teknik begitu, maka ada cara-cara khusus untuk itu. Pada usaha-usaha yang sudah dilaksanakan itu adalah membekali mahasiswa dengan sertifikasi Pak Puspa. Para mahasiswa ini, sebagai contoh tahun kemarin itu ada sekitar 200 slot ya untuk sertifikasi dengan SolidWorks. Jadi di sini sertifikat tersebut tidak terus diberikan gratis pada mahasiswa. Ya, mereka ikut seminar pelatihan, mendengarkan terus dapat sertifikat. Tidak, mereka harus menjalani tes standarnya dari industri CAD dalam hal ini SolidWorks. Jadi mereka tidak dengan sungguh-sungguh ya, mereka tidak mendapat sertifikat kompetensi. Ini cara kami memberi tambah pada mahasiswa sebagai performance indikator selain IP itu tadi. Ya. Pada para adik-adik mahasiswa, terutama yang sekarang baru di semester berapa ya, antara 2 hingga 4 atau yang belum di ujung kelulusan, itu mohon dipersiapkan ya nanti adik-adik mahasiswa untuk belajar lebih. Itu kita ada sertifikasi kompetensi CAD, kemudian untuk pengawasan juga ada dikembangkan kerjasama dengan berbagai pihak begitu. Dan ini Pak Puspa, tidak hanya mahasiswa, staf kami itu, para tenaga kependidikan itu juga di training Pak, itu di training. Kita mendampingi mahasiswa itu, mereka dalam tanda kutip inilah skillnya layak lah standar industri begitu. Itu juga dari segi SDM stafnya itu juga kami ini Pak, kami tingkatkan begitu untuk pelayanan mahasiswa. Kemudian tentang tantangan ke depan begitu ya, itu untuk adik-adik mahasiswa itu harap Anda sekalian mengerti bahwa era industri 4.0 ini yang mengandalkan otomasi, baik dengan bantuan robot atau perangkat-perangkat otomatis sejenis lainnya, itu akan memberi kemudahan pada para SDM di industri, sehingga mereka tidak terlalu banyak bekerja secara fisik. Namun sebagai gantinya ada tantangan lain, yaitu tuntutan untuk berpikir lebih keras gitu ya, lebih kreatif, lebih mandiri. Ini ada problem adik-adik mahasiswa besok ketika sudah masuk ke industri, ada problem di depan Anda harus berpikir multidisipliner gitu. Jadi ilmu teknik mesinnya dikeluarkan, kemudian nanti ketika di situ di dalam tim ada tantangan electrical, kemudian ada rekan Anda, ya Anda menyerap dan ikut belajar dari mereka. Dan jika tidak ada keadaan darurat begitu ya, Anda harus mau belajar, tidak boleh beralibi bahwa ini dulu saya di kampus tidak diterangkan, tidak diajarkan, itu tidak bisa begitu. Harus mau secara mandiri belajar hal baru gitu terus-menerus, karena bagaimana jika yang kampus bisa sampaikan dengan waktu yang sekitar 4 tahun itu tidak mampu menjangkau segala aspek gitu. Jadi mohon adik-adik mahasiswa mengerti tentang hal ini. Anda kaitannya tadi topik critical thinking dan problem solving ini sangat relevan dengan industri 4.0 ini gitu. Adik-adik mahasiswa harus siap dengan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut Anda ini ada problem, kerahkan segala daya upaya yang bisa Anda lakukan, belajar hal baru, pegang alat dan tekuni dalam waktu yang sesingkat-singkatnya skill baru dan seterusnya. Dan yang paling penting sama tim tentu saja Pak Puspa ya. Itu di sini. Betul ya. Jadi, saya kira itu terima kasih paparan dari
Pak Puspa dan istilahnya istilahnya ya dalam tanda kutip menjebatani dengan Pak. Iya Pak. Terakhir sebelum kesempatan tanya jawab begitu, tadi Pak Puspa sempat menyinggung tentang industri 5.0, memang ini masih kabur ya, masih berupa prediksi begitu. Ada yang bilang ini besok adalah eranya industri itu beradaptasi dengan teknologi baru yang berbasis free energy, maksudnya energi yang semakin murah begitu, karena didevelop dari sumber-sumber yang renewable seperti terutama solar cell dan sebagainya. Kemudian ada yang memprediksi ini industri yang berbasis pada material-material cerdas gitu, material-material yang bisa self healing dan sebagainya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa bisa bayangkan betapa meski Anda besok itu secara fisik sudah semakin sedikit menggunakannya di dalam bekerja, sebaliknya pengerahan daya upaya kemampuan otak ini perlu dimaksimalkan gitu ya. Dan saya rasa masukan dari Pak Puspa tadi sangat bermanfaat, itu critical thinking dan problem solving. Ya. Mungkin dari saya menjebatannya kepada para mahasiswa seperti itu. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Pak Puspa. Iya, monggo Pak. Silakan. Ya, matur nuwun. Monggo para mahasiswa, mahasiswi, kalau ada mau ditanyakan, silakan. Saya buka kolom chat itu ya. Terima kasih moderator Mas Dava sudah membersihkan para mahasiswa untuk bertanya. Silakan para mahasiswa mahasiswi, apakah ada pertanyaan tentang topik production planning dan silakan Mas Mahesa Agasa, mungkin langsung silakan langsung disampaikan enggak apa-apa. Selamat pagi teman-teman, izin dan dosen izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Puspa dilihat dari backgroundnya Pak Puspa sendiri kan berasal dari D3 dan S1 ya Pak. Nah, apakah ada kelebihan tersendiri ketika kita itu dari D3 kemudian lanjut ke S1 dan kita melamar di sebuah industri terutama di manufacturing? Jadi saya lebih tanya ke kelebihan ketika kita dari D3 dan lulusan dari D3 dan S1, kelebihannya di industri itu seperti apa ya Pak? Kayak problem solving-nya lebih cepat atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Baik. Monggo Pak Puspa. Langsung dijawab ya. Baik. Monggo Pak. Terima kasih Mas Mahesa, pertanyaannya bagus sekali ya. Background untuk D3 dan S1 ya, korelasinya dengan kebutuhan industri ya. Jadi tentunya kalau kita waktu itu D3 itu waktu itu orientasinya kebanyakan ada di praktikalnya ya. Praktikalnya ya. Mungkin sebagai gambaran, kalau gambar teknik itu dulu sampai 4 semester ya Pak Antoko ya? Iya betul, sampai gambar 4. 4 semester gambar 4. Dari gambar manual pakai pensil, kalau nggak salah itu 3 semester. Terakhirnya itu baru pakai kalkir apa ya waktu itu saya. Kertas kalkir dan rapido Pak. Nah, itu berarti kan untuk prakteknya sangat banyak sekali. Kemudian kita praktek juga waktu itu kan prakteknya misalnya pengelasan, bongkar mesin itu juga sangat dominan gitu ya. Nah, untuk teori memang kita waktu D3 itu basicnya gitu ya, tapi ya itu menjadi hal penting gitu loh Pak. Nah, kemudian kalau kita S1 itu banyak mengupas ya teori-teori ya, bahkan matematika juga sangat sampai persamaan diferensial sampai apa. Nah, itu pasti ada perbedaannya. Jadi kita menganalisanya kalau S1 bisa dikatakan lebih kuat dibanding D3 gitu loh. Itu Pak Mahesa ya, Mas Mahesa perbedaannya. Mungkin pertanyaan berikutnya, monggo para mahasiswa. Gimana Pak Mahesa? Silakan. Ada pertanyaan lagi?
Kalau mahasiswa tua boleh tanya enggak ini Pak Antoto? Pak Sukijo ya, teman-teman dengan itu PIS. Pak Sukijo. Pak Puspa ini Pak Sukijo. Pak Sukijo, selamat pagi Pak. Ya ampun. Ya. Berapa tahun nggak ketemu Pak Kijo? Sudah lama ya. Iya. Sehat Pak Kijo. Nggih, pengestune Mas Maisa. Mas Puspa sehat nggih. Alhamdulillah. Putranya berapa Mas Puspa? Alhamdulillah kalih Pak, sampun kalih nggih. Nggih. Oke, sudah SMA putranya? Nggih, SMA. Nggih, Pak. Ya, halo Mas Puspa, ini kaitannya dengan kemampuan bahasa Inggris nggih. Karena kan juga kendala yang terjadi sampai sekarang ini, beberapa bapak itu pun juga untuk studi lanjut dan sebagainya itu kekurangannya di dalam bahasa Inggris antara lain. Nah, ini untuk persiapan yang sarjana terapan yang setingkat dengan S1 tapi D4 itu kira-kira kemampuan bahasa Inggris yang diharapkan seperti apa nggih Mas? Terima kasih Pak Kijo ya. Sharing mawon nggih Pak Kijo nggih. Jadi kalau di kami kebetulan kan perusahaannya Jepang ya Pak ya. Jadi Jepang nggih. Teman-teman yang bisa bahasa Jepang itu bahasanya diberikan kesempatan yang lebih lah untuk masuk ke level mid gitu loh Pak Kijo. Seperti itu. Karena di awal-awal banyak supporter yang dari Jepang untuk memberikan pengajaran ke kami yang masih di Indonesia gitu loh Pak. Jadi komunikasi itu menjadi penting gitu loh Pak. Ya. Oke, berarti oral nggih. Nggih, seperti speaking oral. Nggih, kebanyakan oral sih Pak. Speaking maupun. Nah, kemudian di awal-awal kami itu juga ada program training 2 tahun di Jepang, Pak. Nah, sekalian bekerja, sekalian belajar bahasa. Ngoten niki. Ada training bahasa ngoten nggih, gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris tergantung lingkupnya. Di kami sih bahasa Inggris aku nyebutnya pasif mawon Pak gitu loh Pak. Ngoten. Nggak terlalu dominan, tapi mungkin di industri lain kemungkinan besar bahasa Inggris itu menjadi hal penting gitu loh Pak. Seperti itu. Nggih, ngoten niku Pak. Nggih. Tapi tadi disampaikan Pak Andoko, orang sekarang juga mahasiswa dituntut memiliki skor TOEFL-nya tadi sampai mungkin 400-an ya. Nah, saya pikir itu juga nilai yang cukup bagus, artinya mestinya sudah baik lah. Kalau zaman kita kan bahasa Inggrisnya kan cuma bahasa Inggris 1-2 ya, jadi biasa mawon gitu loh. Itu tuntutannya sepertinya masih kurang. Tapi karena di dunia akademis sudah dituntut harus memiliki nilai TOEFL tinggi, ya mau nggak mau, saya pikir itu sudah mencukupi Pak. Nah nanti tinggal di dunia industri, teman-teman mahasiswa kan sudah punya basic nih. Tinggal pengembangannya itu bisa nanti tinggal banyak praktek saja Pak, seperti itu. Praktek menapa Mas Puspa? Praktek maksudnya di dalam kesehariannya Pak Kijo. Artinya dalam bahasa Inggris itu praktek berbicara, praktek listening. Praktek berbicara mawon berbicara ya. Kalau basicnya pun kuat, sudah kuat. Nanti kalau ibaratnya praktek itu kan kayak keberanian aja tuh Pak Kijo. Keberanian. Ya maksud saya berani ngomong, mungkin salah nggak apa-apa, nanti lawan bicara juga kebanyakan ngerti kok Pak. Nggih. Di perusahaan Mas Puspa itu jumlah sumber daya manusianya berapa nggih? Tadi saya ngecek ya Pak sebentar. Tadi Pak Kijo 4.200 Pak. 4.200. 4.200. Kemudian kalau dilihat dari distribusi piramida itu kira-kira kalau yang paling banyak itu yang mana nggih? Pertama gini Pak, karena kita secara departemen jadi Pak Kijo ya. Kita itu kan masuknya manufaktur ya. 3.400 itu di departemen produksi ya. Nah, sisanya 800 itu kayak supporting Pak. Supporting itu ya nanti masuk GA, masuk purchasing, masuk PE, QE yang tadi ya Pak. Nah, kalau dominan untuk level grade jabatan gitu, ya paling dominan operator Pak. Operator itu bisa tembus 80-an% gitu loh Pak.
Oh, 80% Gitu. nggih. Oh, ngaten. Nggih. Terus Gitu. informasi teman-teman UGM itu yang sebenarnya yang kerja di Yamaha Musik cukup banyak, Pak. Dan alhamdulillah mereka masuk di level mid ke atas, Pak. Oh, middle management ke atas. Nah, kalau Nggih. saya ngelihat itu ya banyak juga senior, mereka bahkan sampai level manager, deputy ya, Nggih. atau kalau kita itu koordinator atau minimal supervisor, Pak. Tapi Oh. teman-teman berangkatnya itu kalau nanti yang D3 atau S1 itu dari staffnya dulu, Pak. Seperti itu. Nggih. Ya ini sebagai gambaran teman-teman bahwa nanti teman-teman itu akan masuk di level mid ke atas gitu loh. Seperti itu. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun rumiyin ngaten Mas Puspa. Nggih, Pak Kijo, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sukijo atas pertanyaannya. Jadi 80% karyawan di PT Yamaha Musik Asia ini, Manufacturing Asia ini 80% operator dan 60% kontrak ya Pak Puspa ya. Iya. Oke. Baik, silakan pertanyaan berikutnya para mahasiswa atau mahasiswi atau bapak-bapak, monggo Pak Budi, bapak-bapak Kaprodi, Pak Budi Basuki, Pak Eko Wismo atau Bapak Kadep atau yang lain, monggo. Oh iya, ini ada yang bertanya, Mas Dava, monggo, Mas MC, monggo, silakan langsung saja. Oh nggih Pak, niki MC-nya boleh tanya nggih Pak? Oh monggo. Boleh, sangat boleh. Iya, monggo Mas Dava. Oke. Perkenalan dulu Pak, sebelumnya nama saya Muhammad Dava Rifaftera, saya dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi. Saya mau bertanya, tadi sempat sedikit disebut di awal mengenai jenjang karir Pak Puspa ini yang kebetulan termasuk sangat-sangat lama ya Pak di PT Yamaha Musik dari tahun 2001 itu kebetulan sama seperti umur saya Pak. Nah, itu kira-kira kan sudah banyak ya Pak alumni-alumni yang juga udah ngisi webinar di GTM ini, tapi kebanyakan itu 2 tahun di sini terus pindah 3 tahun. Kalau Pak Puspa ini kan saya lihat tadi termasuk yang lama. Itu kira-kira apa sih Pak yang bikin Bapak ini benar-benar nyaman gitu Pak? Apakah suasana kerjanya atau bisa di-share buat kita ini yang baru mau terjun ke dunia sana Pak? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dava. Mungkin saya termasuk salah satu karyawan yang setia sih. Sebenarnya kuncinya itu kita senang aja Mas. Kalau kerja itu senang ya, dalam arti senang, menikmati lah, bersyukur lah ya. Terus kalau yang membuat saya senang itu perkembangan di awal kita memang berangkatnya dari staff ya Mas. Nah sebagai bayangan dulu pas saya masuk 2001 produksi kami harian itu hanya 100 unit piano ya. Nah kemudian itu perkembangannya mencapai 10 kali lipat dalam waktu 1 tahun ya. Jadi saya senangnya itu ada semacam trigger berupa tantangan ya. Tantangannya apa? Bagaimana kita menyambut order yang 10 kali lipat itu loh. Berarti harus bikin land, harus training sampai ke Jepang ya, harus mikirin segala sesuatu. Jadi saya senangnya apa? Saya bisa berkreasi gitu, berkreasi menghadapi proyek, gitu. Proyek misalnya penambahan jumlah produksi yang luar biasa. Gitu. Nah ini salah satunya. Kemudian yang membuat kita senang juga kesempatan untuk training itu juga luar biasa ya. Jadi ada mungkin di background saya banyak sekali training yang saya udah dapetin gitu loh. Nah itu yang membuat saya jadi apa ya lebih senang. Jadi selain saya bekerja, kesempatan untuk belajarnya itu bisa dikatakan sangat banyak gitu loh, seperti itu. Kemudian yang membuat kita juga nyaman, saya itu termasuk orang yang mobilitasnya tinggi. Jadi kalau kerja di section atau departemen itu nggak lama, gitu. Akan diputar terus.
Jadi secara kesempatan belajarnya lebih banyak lagi, kemudian ditambah ya pengalamannya makin banyak lagi, tantangannya semakin banyak lagi. Nah, semakin kita banyak menguasai bidang pekerjaan itu, jadi melihat sesuatu yang kompleks itu menjadi sesuatu yang ya mungkin jadi kebiasaan kita. Ya. Kemudian di kami sendiri ya, kami juga menanganin kalau di Jepang itu ada namanya Kaizen. Kaizen itu adalah bagian dari improvement secara kontinu. Nah, beberapa proyek yang sekarang saya tanganin itu misalnya penambahan kapasitas, kemudian menghilangkan banyaknya klaim market berupa pengembalian produk. Nah, itu menjadi kepuasan kami pada saat kita melakukan analisa, memberikan solusi ya. Nah, proyek itu berhasil gitu loh, seperti itu. Dan yang terakhir ya mungkin teman-teman di kami itu kebanyakan rata-rata kan dari start awal itu umurnya sama ya. Jadi kita teman ngobrolnya itu enak-enak saja gitu, seperti itu. Nah, ini Mas Dava yang membuat salah satunya saya itu nyebutnya betah juga. Seperti itu Mas Dava. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Mas Dava, terima kasih Pak Puspa. Mungkin bahasa tepatnya bukan jenjang karir 20 tahun, tetapi pengalaman kerja gitu ya, 20 tahun. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Mas Dava tadi bahwa kan tadi di awal ketika memperkenalkan saya juga membaca itu sangat setia ini kerja di perusahaan. Dan orang-orang Jepang itu juga konon kondang setia di perusahaannya, sehingga betul. Performa Pak Puspa ini selaras dengan budaya mereka begitu. Ada pertanyaan lagi Pak Puspa, saya bacakan ya Pak lewat kolom chat. Ya, monggo. Dari saudara Sandi Isyanto, terima kasih Mas Sandi. Ya, silakan. Dia bertanya tentang keseimbangan pemahaman dan linguistik dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana tanggapan Pak Puspa mengenai orang yang belum bisa menyeimbangkan antara pengetahuannya dengan linguistiknya? Sebagai contoh, yang paham dengan pengetahuannya, namun terkendala bahasa dalam penyampaiannya. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Mungkin maksud Mas Sandi ini adalah ini bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya secara skill menguasai, dia kemampuan berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain itu ya belum lancar. Mungkin itu. Monggo Pak. Ya. Baik. Terima kasih Mas Sandi. Saya coba jawab ya. Kemampuan untuk berbicara, padahal untuk background-nya atau bidang keilmuannya sangat menguasai ya. Nah, beberapa masukan dari saya, dulu awalnya saya juga sangat sulit ya berbicara di umum ya. Ya Pak Ando kayak mungkin masih ingat. Kemudian semua Pak saat itu. Kita beranikan diri ceritanya. Ini contoh kiat ya. Mungkin barangkali teman-teman bisa bisa mempraktekkan. Saya nekat jadi asisten dosen waktu itu. Ya Pak Ando kayak. Ya betul Pak. Nah, waktu itu saya masih ingat Pak Suryoko, kemudian Pak Suat, siapa lagi ya, banyak juga sih ya, kita nekat jadi asisten dosen ya, di mana kita dituntut harus berbicara di depan adik-adik mahasiswa. Nah, selain kita sudah pede menguasai ilmu duluan lah ceritanya gitu, kita harus bisa menyampaikan sebuah misalnya ilmu kepada adik-adiknya seperti itu. Nah, ini kiat satu Pak ya, nekat aja ya. Kemudian ada trik keduanya, saya minta juga. Jadi saya sewaktu merekrut adik-adik itu ya untuk staf itu, saya sering menanyakan, Anda punya pengalaman organisasi tidak? Nah, kenapa? Nanti adik-adik mahasiswa ini kan calon pemimpin ya.
nanti adik-adik ini akan membawahi sekelompok orang gitu. Ya, mungkin startingnya dari leader ya, nanti setelah leader baru supervisor gitu. Nah, itu sering saya tanyakan dalam arti saya pengen tahu adik-adik ini kemampuan public speakingnya seperti apa. Nah, kemudian, kalau kita kemudian ilmu. Oke, mohon maaf sepertinya ada kendala koneksi dari Pak Puspa. Gitu, coba saya hubungi dulu. Namun sambil menunggu bisa saya sampaikan untuk Saudara Sandy. Terima kasih atas informasinya gitu ya. Ya, jadi intinya memang seperti yang tadi Pak Puspa sampaikan, adik-adik mahasiswa ini harus berani langsung nyoba dulu. Dan kebetulan kurikulum sekarang itu sudah sangat berbeda dengan zaman saya dan Pak Puspa dulu. Sekarang adik-adik mahasiswa banyak diminta presentasi, kuliah ini presentasi, kuliah itu presentasi, kemudian didorong ikut PIKM, kemudian didorong untuk aktif di kemahasiswaan, menyelenggarakan berbagai event, seperti misalnya Macfair dan sebagainya, itu melatih Anda di dalam berkomunikasi. Pak Puspa, mungkin apakah sudah bisa tersambung kembali? Masih mute Pak Puspa? Mohon maaf. Oke, ya, oke Pak, sudah nyambung. Yeah, jadi mungkin saya tambahkan ya adik-adik ya, terutama yang tadi mengenai kemampuan berbicara. Nanti di dalam dunia industri itu kayak di Yamaha Musik itu ya, banyak sekali kegiatan presentasi. Jadi memaksa kita harus menyampaikan pendapat, harus mempertahankan juga pendapat gitu Pak. Nah, kegiatan itu misalnya kegiatan terkait dengan peningkatan produktivitas, kegiatan dengan improvement, pertanggungjawaban terhadap pencapaian. Nah, makanya tadi saya sampaikan language skill ya, public speaking itu hal penting ya. Ya, pesan saya tadi, adik-adik cobalah belajar ngomong, syukur-syukur ada organisasi silakan ikut ya. Di dalam organisasi tentunya banyak kegiatan yang banyak melibatkan komunikasi atau sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, ini menjadi satu trigger buat teman-teman, nanti insya Allah kemampuan berbicara Anda akan bisa dikatakan lancar dan baik. Seperti itu Pak Anto. Terima kasih Pak Puspa. Begitu ya Mas Sandy ya. Jadi yang pertama itu tadi dari Pak Puspa tepat sekali. Anda langsung nyoba dulu, langsung nyoba berkomunikasi itu. Kemudian kalau caranya Pak Puspa dulu ketika masih mahasiswa sebagai asisten dosen, kalau Anda saya rasa sekarang banyak kesempatan lewat di perkuliahan itu, lewat misalnya Anda ikut jadi anggota tim-tim tertentu di kemahasiswaan seperti pada saat event Macfair dan sebagainya, di situ Anda pasti akan terlatih. Baik, terima kasih. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, monggo. Adik mahasiswa mungkin ada pertanyaan? Selain adik-adik mahasiswa, monggo bapak-bapak kalau ada yang akan menanyakan kepada Pak Puspa dan juga rekan-rekan saya, rekan-rekan host, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi
untuk adik-adik mahasiswa itu Pak Puspa ini dengan pengalamannya di Yamaha Musik Manufacturing itu sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, itu beliau sudah menangani berbagai apa ya istilahnya di industri saya tidak paham, mungkin semacam seksi, bagian produksi nangani, bagian quality control menangani dan sebagainya, itu jadi sudah berotasi ke berbagai section atau departemen lah gitu. Namun masih ada satu hal lagi yang menarik, yaitu Pak Puspa pernah menyampaikan kepada saya bahwa beliau pernah berhasil memindahkan suatu unit produksi atau apa itu yang dari cabangnya yang di kawasan Amerika Selatan ya Pak. Iya. Ke Indonesia. Sebelumnya untuk diketahui adik-adik mahasiswa, untuk perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di dalam skala kawasan atau skala global begitu, mereka tetap sebagai sebuah organisasi bisnis dan mereka bisa menempatkan lini-lini produksi atau lini pendukungnya itu di berbagai titik geografis begitu ya Pak Puspa ya. Iya betul. Jangan dibayangkan semuanya hanya bertumbuh di satu titik begitu. Iya betul Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak Puspa itu pengalamannya tadi. Boleh ya, ini sedikit pengalaman buat teman-teman adik-adik mahasiswa. Jadi Yamaha Musik itu global ya. Jadi kita berpikirnya juga jangan saya hanya di Yamaha Musik di Bitung, tapi berpikirnya global. Nah, sebagai contoh nih Pak, yang sekarang kurang baik itu adalah produk untuk AV ya, audio video ya. Audio video. Jadi kalau Yamaha kan juga menjual audio buat rumahan. Nah itu penjualannya kurang baik karena sekarang arah customer juga mengarah ke yang simple dan murah gitu loh Pak ya. Nah ini produksi mayoritasnya kan ada di Malaysia, Yamaha Malaysia ya. Nah kemudian kita diminta jangan sampai Yamaha di Malaysia ditutup gara-gara penjualan untuk produk EV kurang baik. Nah, kemudian kita malah diminta bagaimana mengikhlaskan sebagian besar produk pro audio itu ke Malaysia. Seperti itu. Nah, ya suka nggak suka ya kita harus berpikirnya global ya. Kita itu sampai ngajarin orang Malaysia untuk melakukan proses gitu seperti itu. Nah, itu berpikirnya tadi global. Nah, kemudian tantangan berikutnya kami kan kehilangan sebagian produk PA. Nah, kita tingkatkan juga produk lain, misalnya piano. Sehingga tadi keseimbangan kapasitas produksinya masih terpenuhi seperti itu. Nah, kemudian yang barusan Yamaha bikin bikin grup lagi itu di dekat kami, Yamaha Musik Produk Asia ya, YMPA. Kita juga sedang menyiapkan produk-produk dalam rangka mendukung ya keberlangsungan Yamaha secara global ya seperti itu. Nah kemudian di kami juga sering mengadakan sharing antar Yamaha ya, antar basis produksi untuk diskusi dalam rangka apa? Meningkatkan kemampuan kami, terutama menyambut misalnya teknologi yang terbaru seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar gitu seperti itu Pak Anto. Ya, seperti itu Pak. Jadi sekali lagi ya kita linknya global, tidak hanya mikirin individu, tapi secara dunia seperti itu Pak Anto. Terima kasih Pak Puspa. Ini wawasan baru dan juga terutama untuk para adik-adik mahasiswa begitu ya. Jadi pada perusahaan berskala global seperti Yamaha ini, jika Anda bekerja di perusahaan tersebut, gitu, maka mindset Anda ya kepada perusahaan atau bendera perusahaan tersebut, begitu ya, dan menyelamatkan lini-lini bisnisnya begitu. Iya. Oke, baik. Silakan pertanyaan berikutnya, para mahasiswa. Apakah masih ada pertanyaan berikutnya?
Halo Pak Handoko, mungkin di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Rian Danang, Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan dari rekan saya, host Pak Puspa. Itu. Iya, silakan. Dari rekan saya, Saudara Rian Danang, ini juga dari alumni DTM juga yang bekerja di instansi seperti saya, begitu. Iya. Saudara Rian bertanya, kiat-kiat untuk teman-teman mahasiswa bekerja dengan orang-orang Jepang apa ya Pak ya? Kita tahu orang-orang Jepang sangatlah disiplin dalam bekerja. Mungkin maksudnya kayak semacam ini ya Pak Puspa ya, semacam tidak matchingnya antara budaya kita dengan orang-orang Jepang. Mereka tepat waktu, disiplin ini itu, organisasi kerjaannya dan sebagainya. Iya. Baik, mungkin saya sampaikan ya, beberapa kali kita juga berinteraksi dengan pekerja Jepang ya. Yang pertama kita juga harus tahu budaya mereka ya. Budaya mereka itu dalam arti kayak tadi etos kerjanya. Ya, memang benar mereka itu nomor satu itu kerja. Keluarga itu nomor sekian gitu lah. Bahkan mereka malam untuk suatu pekerjaan seperti itu ya. Nah mereka akan senang ya, jujur aja bekerja ya, berkomunikasi yang korelasinya dengan pekerjaan gitu ya. Kemudian orang Jepang itu orangnya ulet, tidak mudah jenuh ya, loyalnya tinggi. Dalam arti tidak jenuh itu kadang-kadang dia ngapain sih kok begitu-begitu terus gitu, tapi dia nggak akan berhenti terus seperti itu ya. Kemudian orang Jepang itu juga sangat menghargai pendapat orang lain ya. Kemudian santun sekali gitu Pak. Nah, berdasarkan apa ya tadi, budaya mereka ya, artinya kalau kita bisa mengimbangi budaya mereka ya tentunya mereka juga menjadi senang berinteraksi dengan kita ya. Kemudian yang membuat mereka senang beberapa kali ya, saya kan juga sering berhubungan dengan pimpinan terbesar Yamaha. Senang nih contohnya Pak, pada saat mereka mentok tadi ya, kita memberikan solusi ya, solusi. Nah, solusi itu nanti harus dibuktikan. Nah, pada saat itu terbukti, luar biasa penghargaan dari orang-orang Jepang tersebut ya. Mereka juga seringkali tidak segan memberikan kita mungkin ngajak makan malam atau memberikan sesuatu, itu saking senangnya itu rekan-rekan Jepang gitu ya. Kemudian orang Jepang itu tidak suka kita tidak bersemangat, loyo gitu Pak. Kemudian tidak suka telat itu misalnya di dalam suatu meeting telat satu, kemudian dia nagih suatu laporan telat, pasti akan marah, ya kan? Nah seperti itu. Jadi budaya tepat waktu itu sangat mereka hargai. Kemudian dia disiplin dalam segala hal, ya. Misalnya habis dari toilet dia bersihin pakai kayak apa namanya, kanebo gitu. Itu juga budaya mereka. Tapi kalau kita kan misalnya habis toilet tinggal pergi, tapi mereka enggak, akan tertib. Ada sampah sedikit pun nanti dia akan masukkan seperti itu ya. Nah kemudian orang Jepang juga jujur aja senang bereksplor di negara kita, misalnya main kemana-mana itu senang. Nah kalau teman-teman misalnya bisa masuk ke mereka juga tentunya akan membuat senang lah mereka ya. Mereka suka bereksplor, pengen main ke sana kemari karena belum tahu gitu ya. Nah, itu membuat dia penasaran. Kalau kita bisa memberikan informasi dengan baik, tentunya juga senang. Seperti itu sih Pak Andok. Terima kasih Pak Puspa. Betul sekali. Berarti ya Pak. Terima kasih Mas Rian Danang atas pertanyaannya. Itu berarti betul sekali. Jadi kita perlu memahami
Dan kalau kita bekerja pada perusahaan mereka ya mengikuti budaya kerja mereka begitu. Sambil di saat yang sama ini tadi poin yang saya tangkap cukup baik dari Pak Puspa, kita juga sebaiknya mengerti dan punya wawasan budaya atau wilayah kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Ini saya rasa sangat relevan dengan mohon maaf anak-anak muda sekarang itu banyak yang menjadi kaum rebahan gitu. Itu mohon dikurangi. Jangan sampai terjadi pada para mahasiswa kita itu dikurangi rebahannya, banyak tulan-tulan mengerti negeri kita sendiri sehingga suatu ketika kita berurusan dengan orang asing dalam pekerjaan kita bisa ya ceritakan dengan baik tentang bangsa Indonesia ya dan tentang Indonesia secara general. Ya, betul. Oh iya, para mahasiswa mohon jangan lupa mengisi absensi ya sambil jalan. Dan satu lagi tadi yang saya tangkap dari poin berikutnya yang saya tangkap dari Pak Puspa juga cukup tepat. Ini kok saya dengar di mana-mana, tidak hanya di UGM tapi juga dari rekan-rekan saya pengajar di berbagai universitas bahwa para mahasiswa yang di daerah tengah ke timur ini itu orangnya kebanyakan kalem-kalem, kemampuan berbicaranya tidak sebagus atau sedikit lebih kurang, tidak berani seperti rekan-rekan yang katakanlah dari wilayah Bandung, Jakarta dan sekitarnya begitu. Ya, itu harus kita perbaiki. Anda harus bisa berkomunikasi, menyampaikan ide-ide Anda, namun harus itu ya. Seperti kata Bu Tejo harus solutif ya, jadi harus bisa dibuktikan itu tadi poin yang saya tangkap cukup penting dari Pak Puspa. Kita harus bisa memberikan solusi yang bisa dibuktikan gitu ya, yang maaf tidak sekedar asal usul begitu, tetapi nah itu untuk bisa melakukan itu berarti kita butuh banyak pengalaman, latihan sana sini itu dan semoga adik-adik mahasiswa ini energinya masih tinggi, masih besar, itu sanggup terus belajar aspek ini. Silakan pertanyaan berikutnya, apakah masih ada? Masih ada Pak Doko. Oh, monggo Pak Sukijo, monggo. Ini saya kembali ke judulnya itu kan implementasi perancangan nggih, Mas Ante kon penting klien itu. Nggih Pak Kijo, monggo. Nggih. Ya, ini kaitannya dengan Yamaha tadi disebutkan oleh Pak Puspa itu lebih ke manufacturing gitu nggih. Iya. Nah, kemudian yang perlu untuk kita ketahui bersama, terutama juga para mahasiswa itu, setingkat apa nggih, misalnya dalam hal desain itu, kemudian penguasaan teori-teori apa yang diperlukan, terutama yang diterapkan di Yamaha Musik menika, ngaten. Oke, Pak. Ya, oke. Pak Kijo, kalau di Yamaha itu secara pembagian itu kan ada basis manufaktur, kemudian ada basis marketing, berikutnya itu yang bagian desain. Jadi kalau untuk manufaktur atau produksi massal kan diserahkan ke masing-masing zona lah Pak. Tapi untuk desain mereka close Pak, artinya secret, rahasia, nggak pernah bisa dikatakan, kita nggak dikasih buka sedikit aja juga enggak sih Pak. Itu kan kalau ya ada kemungkinan sih Pak, ini kan kelangsungan mereka juga ya Pak. Kalau kita banyak tahu sih ya mungkin nanti kita bikin produk baru jadi ya Pak, ya gitu sih Pak. Mohon maaf Pak, jadi kita nggak banyak belajar terkait desain tapi hanya ke proses produksi massal atau manufaktur Pak. Seperti itu Pak. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Puspa. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Kijo atas pertanyaannya. Pak Puspa mungkin tadi maksudnya Pak Kijo itu mungkin tingkat skill perancangan seperti apa yang dituntut oleh industri. Mungkin sekedar bisa gambar 2D, 3D, bisa menambahkan machining feature, standar kualitasnya dan sebagainya, atau mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan Pak? Nggih. Sebagai wawasan teman-teman saya buka dulu. Yang kemarin kurikulum dari Pak Handoko ya, yang sempat
share ke kami. Bentar ya. Bentar. Jadi teman-teman nanti bisa masuknya itu gini. Bagaimana kita bisa melakukan proses produksi massal dengan baik. Nah, ini kan banyak hal-hal yang nanti ada korelasinya dengan teman-teman. Contohnya gini, di kurikulum nanti kan ada DICE sama MOL ya Pak Handoko ya? Ya, betul. Nah, kita punya 45 mesin molding. Nah, nanti kalau teman-teman berangkat dari akademis, kemudian mau belajar atau mungkin ya berkesempatan bekerja di kami, nanti implementasi ilmu itu akan masuk ke situ ya. Nah, nanti teman-teman akan banyak praktek bagaimana bukan mendesain, molding itu bisa berjalan dengan baik, ada kendalanya seperti apa untuk menghasilkan produk yang tidak NG ya, atau no good itu seperti apa. Di kami ada timnya, tim DICE nyebutnya. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke zona itu. Kemudian di kurikulum kan ada JIK sama fixture ya Pak Handoko ya. Nah, di kami itu ada 10.000 JIK untuk mendukung kegiatan proses produksi. Nah, tentunya teman-teman yang belajar tadi dari gambar teknik, kemudian ada AutoCAD, terus sekarang ada SolidWorks. Nah, kita juga pakai itu SolidWorks. Nah, teman-teman yang memiliki kemampuan di drawing ini, bahkan untuk pada saat pembuatannya ini sangat diperlukan di kami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga tim kami itu lagi contohnya ya merancang perbaikan ducting ya. Jadi kami itu bekerja di bagian proses pengolahan kayu. Jadi piano itu kan memiliki kabinetnya kan berbahan kayu. Nah, kayunya itu banyak mengalami proses entah potong, cowak, ngebor. Nah, di dalam proses itu kan diperlukan ducting untuk nyedot sisa potongannya. Nah, sebagai pengalaman ya, ternyata saya menerapkan ilmu apa Pak Handoko ya, mungkin aliran udara kali ya Pak Handoko ya, atau mekanika buaja. Terus Pak Kijo mungkin banyak ngajarin saya waktu itu ngambil pompa ya Pak ya. Gesekan-gesekan, ternyata ilmu itu dipakai. Dan alhamdulillah dengan pengalaman ini yang semula mereka mentok ya, selama 15-20 tahun ini dengan proyek kami membuahkan hasil. Sekarang debunya terhisap dengan baik, kemudian polusi atau terpaparnya debu itu banyak dikurangi gitu. Kemudian kita berpikir bagaimana menghemat energi Pak Handoko ya, dengan cara kita bikinkan damper otomatis gitu seperti. Nah, tadi teman-teman mahasiswa nggak usah khawatir walaupun nggak belajar desain, tapi belajar di dalam atau mengimplementasikan di dalam kegiatan proses produksinya. Seperti itu Pak. Terima kasih sekali Pak Puspa. Jadi itulah kenapa ini sebagai contoh di TRM itu mata kuliah termomekanik dipertahankan dari satu mata kuliah termofluida, yaitu gabungan antara termodonika dan fluida, satu mata kuliah perpindahan kalor, dan ditambah mata kuliah pilih yang bila mana akan ditekuni, yaitu tentang sistem perpipaan pendukungnya. Berguna. Ada pertanyaan lagi Pak Puspa dari mahasiswa Dwi S itu izin bertanya, apakah Yamaha menerima lulusan D4 itu? Baik. Tadi disampaikan ya. Saya jujur aja juga baru tahu kalau ada perubahan dari D3 ke D4 ya Pak ya. Ya. Semenjak 2019 ya. Nah, sebenarnya kebutuhan untuk tenaga kerja dalam rangka menyambut era industri 4.0 di kami itu sebenarnya selalu terbuka ya. Contohnya kita juga punya nyebutnya tim peningkatan produktivitas ya. Jadi membuat mesin-mesin yang otomatis seperti itu. Nah, kita ada timnya,
kemudian teman-teman itu gabungan antara teknik elektro yang tentunya banyak belajar PLC ya. Nah, digabungkan dengan teman-teman mesin ya. Teman-teman mesin sehingga nanti menghasilkan suatu peralatan atau mesin yang saya nyebutnya otomatis seperti itu. Nah, untuk kesempatan bisa bekerja ya, kami juga minta maaf. Jadi gini, sekarang kan lagi kondisi pandemi Pak Andoko ya. Kondisi pandemi, kemudian tadi dari pusat itu globalnya kita juga banyak perampingan untuk mengefisienkan ya. Nah, ini contohnya yang saya tanganin itu awalnya 3 section, sekarang jadi 1 section. Nah, kemudian selama 5 tahun ini kami belum ada rekrut gitu loh Pak. Jadi lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada gitu loh, seperti itu. Tapi saya yakin ke depannya, jadi gini, saya kan sudah memiliki wawasan nih, visionernya institusi, ya tentunya kami membanggakan UGM-nya lah. Nah, nanti saya akan coba sampaikan ke pimpinan kami, ya. Kebetulan bagus sekali, contoh GM kami ya, yang Departemen Produksi itu sangat respon dengan teman-teman UGM, ya. Bahkan teman-teman UGM itu bisa dikatakan karena tadi nggak tahu apakah loyal apa nggak mau pindah, akhirnya dia teman-teman itu bisa menjabat sampai level mid ke atas itu menjadi suatu kebanggaan buat alumni UGM gitu loh. Nah, nanti ke depan saya coba akan berbicara, karena jujur aja saya harus menyampaikan ke manajemen pentingnya industri 4.0 ini dengan kebutuhan tenaga kerja ya. Nah, sampai sekarang tadi tim kami yang saya nyebutnya PFD itu masih sangat terbatas. Rencananya kami akan kembangkan ya. Cuma nanti saya upayakan dalam kesempatan mungkin teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk masuk ke kami ya. Nah, sebelumnya saya pernah sampaikan ya, waktu itu ada teman-teman UGM D3 ya, yang PKL ya Pak Andoko ya. Iya, betul. Sempat 2018 kan kita kontak-kontakan. Nah, itu di bawah bimbingan saya juga, dan ternyata usulan dari teman-teman UGM itu luar biasa dan menjadi sesuatu untuk dijadikan referensi gitu loh. Ya. Jadi artinya teman-teman UGM itu sebenarnya terutama yang tadi dari D3 itu sudah ada catatan positif lah, catatan baik gitu loh Pak, seperti itu ya. Nah, untuk kesempatannya nanti kita akan sampaikan ke manajemen, tapi sementara ini ya karena kondisi pandemi kita sementara masih membatasi dulu untuk rekrutmen staff gitu. Begitu ya, minta maaf Pak Andoko sama Mas Dwi. Terima kasih Pak Puspa. Memang begini ya, Saudara Dwi, itu memang kita sekarang baru kondisi pandemi ya, banyak rasionalisasi sana sini, namun tetap semangat belajar ya. Kalau saya percaya satu hal ya, sesuatu yang sedang turun itu jangan dibayangkan sesuatu yang terus bakal turun. Ini nanti suatu saat akan rebound ya istilahnya ya, kayak akan balik dan naik lagi ketika kondisi memungkinkan. Dan jika ada sebuah pekerjaan hilang, saya percaya satu hal, itu tuh tidak hilang, itu hanya bertransformasi ke bentuk lain. Iya. Seperti contoh dulu zaman pada saat itu sebelum komputer banyak existing di negara kita, itu banyak orang jual jasa pengetikan manual. Begitu komputer datang, pekerjaan itu hilang, sudah nyaris tidak ada yang memakai lagi, dan berganti peluang pekerjaan baru gitu, yaitu jasa pengetikan berbasis komputer. Itu contoh paling simpel yang ada di sekitar kampus di mana-mana. Bagaimana pekerjaan itu bertransformasi. Begitu ya Mas Dwi S. Jadi pekerjaan bakal tetap ada, hanya bentuknya yang kayaknya ini sedang
banyak berubah gitu. Ya, makanya itu para pakar di berbagai seminar itu menyebutnya era disruptif ya. Disruptif itu berarti mengaduk-aduk, mengubah yang sudah ada menjadi bentuk baru gitu, karena kita memang sedang kayaknya berada di persimpangan menuju era baru gitu ya, era yang banyak didorong oleh industri berbasis otomasi atau industri 4.0 tadi. Pertanyaan berikutnya barangkali masih ada, silahkan. Ya. Mas Handoko. Monggo Pak Sukijo. Saya banyak bicara nih Mas Puspa. Siap, monggo Pak, sharing mawon. Mendengarkan dari tadi paparan Pak Puspa itu, dimungkinkan nggak ya tempat Bapak itu nanti untuk magang gitu? Karena magang kami kan kira-kira 2 semester ya ini rencananya dengan jika belajar itu. Untuk magang mahasiswa. Kemudian yang kedua, kalau tadi disebutkan di sana banyak sekali DAES dan MUL gitu, kan umurnya juga, umur DAES MUL itu kan juga terbatas Pak Puspa. Nah kalau misalnya ada semacam kerjasama MOU, kemudian mungkin barang-barang yang sudah tidak digunakan bisa dipindahkan ke kami, sehingga bisa kami gunakan untuk pembelajaran, ya untuk pembelajaran praktek atau juga pengetahuan bagi mahasiswa. Kira-kira dimungkinkan apa tidak? Kira-kira caranya bagaimana Pak Puspa? Bentar, saya angkat dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Kijo. Ada 2 pertanyaan. Kesempatan magang. Alhamdulillah Pak Kijo, dipersilahkan. Nah kebetulan saya juga sekarang posisi lagi di lapangan Pak, menangani bagian yang sangat rumit. Nah, iya kalau rumit biasanya gitu Pak, saya dioper. Jadi akhirnya ya saya senang aja sih Pak. Jadi selalu menyambut tantangan itu sih Pak. Nah salah satunya gitu Pak, saya lagi butuh beberapa ide. Nah ini nanti dari mahasiswa tak cocokin Pak ya, apakah teman-teman mahasiswa tadi banyak ke perusahaan kami, di proses kami. Nah nanti saya insya Allah saya bantu Pak ya, karena alhamdulillah setiap ada ide dari tim saya itu selalu diterima gitu loh Pak, termasuk yang bahkan saya itu ditagih, Pak Puspa berikutnya mau apa ya gitu loh Pak. Pak Puspa udah saya sediakan budget, kita mau bikin apa gitu loh Pak. Nah, saya upayakan Pak untuk kesempatan magang, monggo nanti dikomunikasikan, bisa mungkin personal dulu lewat Pak Kijo atau Pak Handoko, nanti saya berbicara dengan pimpinan. Seperti itu Pak. Itu ya Pak ya. Kemudian untuk yang kedua Pak Kijo, kita punya DAES ya Pak. Ya kalau DAES-nya kan, nah minta maaf Pak. Jadi kami itu ada namanya kawasan berikat ya Pak ya. Kawasan berikat itu tidak bisa mengeluarkan barang gitu loh Pak. Terutama alat atau mesin gitu loh. Nah, iya minta maaf seperti itu. Pengennya sih dihibain tapi nggak bisa. Jadi gini Pak, kita sudah ada misalnya DAES yang atau mesin yang nggak kepakai itu sudah kontrak dengan bahasanya kayak Madura gitu loh Pak. Atau perusahaan lain yang menerima itu dan kontraknya udah terjadi lama gitu loh Pak. Jadi belum pernah kita memberikan ke institusi gitu Pak. Tapi nggak apa-apa, saya catat saja Pak Kijo. Mungkin kebutuhan dari institusi untuk media praktek ya Pak Kijo. Nanti saya coba bicarakan. Iya. Jadi saya harus bicara dengan bagian biaya cukai Pak. Apakah bisa atau enggak itu saya juga kurang begitu paham prosedurnya Pak. Tapi saya akan coba Pak Handoko nanti kita akan sampaikan ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya. Kalau Pak Kijo menyebut banyak berbicara, saya jauh lebih banyak itu.
Kebetulan tadi juga Pak Puspa sudah menyampaikan, dulu sudah ada beberapa mahasiswa yang magang ya Pak ya, yang magang di Yamaha Musik begitu. Namun seperti pada pembicaraan sebelumnya antara saya dan Pak Puspa untuk persiapan acara ini itu dan tadi barusan disampaikan Pak Kijo bahwa ini magang ini bakal di extend gitu ya, menjadi 1 tahun itu. Nah itu terima kasih Pak Puspa atas dukungan PT Yamaha Musik dan tentu saja perusahaan-perusahaan lain terhadap dunia pendidikan itu ya, yang memberi kesempatan para mahasiswa magang belajar dunia yang akan mereka masuki setelah lulus. Monggo, pertanyaan berikutnya barangkali para mahasiswa atau bapak-bapak. Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup banyak yang kita bahas. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya secara pribadi dan atas nama institusi kepada Pak Puspa Wijaya atas sharing pengalamannya, pengetahuannya. Nah, hal seperti ini loh Pak, yang kami ingin dengarkan dari bapak-bapak yang sudah istilahnya banyak sudah sepuh atau kok banyak makan garam istilahnya ya di industri. Tadi saya menangkap berbagai poin-poin penting yang bisa kami pakai sebagai masukan dan terutama dalam rangka mempersiapkan adik-adik mahasiswa memasuki dunia industri. Mungkin sesi paparan dan tanya jawab ini sudah cukup. Itu dari selaku moderator juga sesi saya sudah selesai. Untuk berikutnya akan saya kembalikan pada MC. Itu sekali lagi terima kasih yang sebenarnya kepada Pak Puspa Wijaya atas masukan-masukannya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Berikutnya kepada MC Saudara Dava, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Handoko atas pemberiannya dan juga terutama terima kasih kepada Bapak Puspa Wijaya atas masukan dan share-nya serta pengalaman di industrinya. Bisa dilihat Pak, mungkin di kolom chat itu ada Pak Handoko mengucapkan terima kasih via kolom chat. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, hendak kami ingatkan kepada teman-teman mahasiswa sebagai peserta untuk bisa mengisi form absensi yang sudah dikirim Pak Rian Danang tadi di kolom chat dan sudah saya kirim lagi di kolom chat. Jadi untuk teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk mengisi kolom absensi. Selanjutnya kita ada sesi foto